Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki itu bisa jadi berupa harta, materi, kesehatan, istri soleha, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru menghambat rezeki yang datang kepada kita. Padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri. Apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita semuanya, lalu apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu, syukur adalah jalan untuk Allah memberikan rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini, yakinlah jika kita bersyukur hari ini, insyaAllah esok hari Allah akan memberikan yang lebih banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya.
Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap matre dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut kepada hal syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum benar-benar bertaubat dari kesalahannya itu. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan, karena akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya untuk memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Kemudian yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terperdaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk akhirat kelak, maka insyaallah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah memberikan rezeki sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya? Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita. InsyaAllah dengan seperti itu, dunia dan akhirat kita akan kita dapatkan. Kemudian yang kelima, tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Perlu kita ketahui bersama, tubuh kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jika tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka insyaallah rezeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, jagalah karunia yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, insyaallah Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Kemudian yang keenam, suka ghibah. Bergosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi pria pun juga gemar bergosip. Dan bahkan sampai acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan mempergunjingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang ketujuh, penggerutu atau suka marah-marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu
karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan pengeluh yang selalu mengeluh dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal sebenarnya orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Orang yang suka menggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya, karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkanlah secara perlahan sifat kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah sampai kepada kita semuanya. Kemudian yang kedelapan, riya dan suka pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang suka memamerkan harta kekayaan dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan riya dan suka pamer bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung, sikap riya dan suka pamer harta kekayaan merupakan sikap orang yang sombong. Karena orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, hasil kepintarannya menjadi rezeki, tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua rezeki yang kita dapat adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini, jika kita masih suka mengumbar, riya atau pamer kekayaan, ketahuilah Allah sangat membenci hamba-hambanya yang suka pamer dengan kesombongan dan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengoreksi diri sendiri, hindari menyalahkan orang lain. Hilangkan perlahan-lahan sifat dan sikap kita yang mungkin membuat rezeki tertolak datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dari segala macam keindahan duniawi yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.